الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله آمين إن شاء الله أخيك أشوف في الله واحد بس الله واحد لا إله إلا الله قل هو لا الله إله إلا الله أدنى يا خالد يا خالد أيوة ميو ملك كبوت أدوناي ملك كبوت Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai dari materi intinya, mungkin Pak Ali mau menyampaikan kata pengantar gitu, Pak Ali. Baik, kita mulai saja ya, supaya tidak banyak waktu. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian kita malam ini kita akan buka banyak data, dan kebetulan kita akan malam hari buku yang sebetulnya ini agak, tetapi ini bisa diakses oleh semua orang karena yang menerbitkan adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Judul bukunya ini. Nah, ini. Saya kira semua sudah pernah lihat buku ini ya. 385 tahun Injil Matius terjemahan A.C. Ruil. Paling tua itu digarap atau diterjemahkan oleh seorang saudagar besar sebetulnya, tapi dia punya misi untuk mengabarkan Injil di Asia Tenggara, dan hasil terjemahannya itu diterbitkan tahun 1629. Berarti ini adalah produk Injil berbahasa Melayu yang paling tua. Sebelum ini tidak ada. Jadi yang paling tua itu 1629 Masehi. Jadi kalau dihitung 1629 Masehi, berarti ini sama dengan abad ke-17. Kalau abad ke-17, kita bandingkan dengan versi yang dibuat oleh seorang ulama di Aceh. Namanya adalah Abdurrauf Asingkli, atau kita mengenal nama beliau dengan sebutan Abdurrauf Singkel. Nah, ini kebetulan saya juga punya. Ini diterbitkan ulang. Saya dapat ini dari Nangru Aceh Darussalam juga, dari sahabat di sana. Judulnya adalah Al-Quranul Karim Bihamisah Tarjuman Al-Mustafid, Bihamisah Tarjuman Al-Mustafid, wahuwa tarjamah jawiyah di tafsir al-musamma Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Penulisnya yang tadi saya sebut adalah Abdurrauf Singkel. Dan beliau itu juga abad ke-17. Jadi ini adalah tafsir tertua lengkap 30 juz yang diterbitkan, ditulis oleh seorang ulama besar abad ke-17 namanya Abdurrauf Singkel. Dan ini ditulis dengan huruf Arab Melayu yang kita kenal dengan huruf Jawi. Bukan huruf Jawa ya, tapi huruf Jawi. Di Malaysia dikenal dengan istilah huruf Jawi. Bahasanya Melayu, tapi hurufnya itu huruf Arab. Maka aksaranya disebut sebagai aksara Arab Melayu.
Dan kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Kalau penasaran, ini saya bukakan. Ini 30 juz total, lengkap. Nah, seperti ini. Jadi yang tengah itu Al-Quran berbahasa Arab, yang pinggir-pinggir itu, yang di atas, kemudian di bagian pinggir itu semua bukunya memang Arab. Tetapi itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Melayu. Sehingga di bahasa Melayu, aksaranya disebut dengan sebutan aksara Arab Melayu. Nah, berarti kalau pada tahun 1629 juga diterjemahkan Alkitab berbahasa Melayu, ini berarti ada semacam perlombaan keagamaan, berebut umat di wilayah Asia Tenggara. Kenapa disebut sebagai berebut umat di wilayah Asia Tenggara? Apakah waktu itu orang-orang Asia Tenggara belum beragama? Yang jelas sudah pasti beragama. Dan kenapa ada upaya untuk melakukan semacam penerjemahan Alkitab yang dilakukan oleh Ruil? Di sini saya tidak mau mengatakan asumsi saya, tapi saya hanya baca apa yang tertulis di sini. Di sini pada halaman yang berapa ini? Halaman yang ke-14 buku ini ya, halaman yang ke-14 angka Romawi. Jadi halaman yang ke-14 angka Romawi disebutkan pernyataan demikian. Sebagai akibat acara HUT atau Hari Ulang serta edisi faksimile pada tahun 2012, semakin banyak website, blog, dan Facebook, dan lain-lain menyebutkan bahwa Ruil lah yang pertama kali menggunakan kata U. Jadi, terjemahan tahun 1629 itu memang sudah menggunakan nama Allah di situ dipakai. Saya ulangi lagi, Ruil lah yang pertama kali menggunakan kata Allah dalam teks Kristen berbahasa Melayu. Ruil yang pertama kali mempelopori penggunaan istilah Allah dalam teks Kristen berbahasa Melayu pada tahun 1629. Selain itu, Ruil juga memperkenalkan penulisan kata Allah dengan aksara Latin. Jadi, bahasanya Melayu tapi aksaranya Latin. Karena sampai pada abad ke-17, bahasa Melayu selalu ditulis dengan aksara Arab saja. Jadi ini menarik sebetulnya. Kita baca buku ini, ada sebuah kesimpulan. Pada abad ke-17, mayoritas tulisan-tulisan di dalam bahasa Melayu itu yang digunakan adalah aksara Arab Melayu. Saya ulangi lagi. Jadi pada abad itu, abad ke-17 atau abad sebelumnya, abad 16, abad 15, di wilayah Asia Tenggara, semua teks yang berbahasa Melayu itu ditulis dengan aksara atau huruf Arab yang kita kenal dengan sebutan Jawi. Ini buku ini yang menyatakan demikian. Terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan apa yang saya bicarakan itu subjektivitas saya, tetapi saya hanya membaca dari apa yang tertulis di sini. Jadi ada pengakuan memang abad ke-17. Saya ulangi lagi di sini kalimatnya. Selain itu, Ruil juga memperkenalkan penulisan kata Allah dengan aksara Latin. Sampai abad ke-17, bahasa Melayu selalu ditulis dengan aksara Arab saja. Jadi mayoritas saat itu bahasa yang dipakai bahasa Melayu ya aksara Arab saja yang disebut sebagai Arab Melayu. Nah, bagaimana nanti bentuk konkretnya aksara Arab Melayu nanti saya berikan contoh. Ini saya hanya berikan pengantar dulu. Jadi saya ulangi lagi dengan buku ini, orang yang pertama kali, orang Barat yang pertama kali menggunakan istilah Allah ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa di Asia Tenggara, orang ini bernama Ruil, A.C. Ruil. Itu diterbitkan tahun 1629. Pada masa itu sangat tidak ada
teks ditulis dengan aksara Latin. Lalu pada tahun itu terbitan Alkitab ditulis dengan aksara Latin. Dan nama Allah baru muncul. Lalu produk yang dibuat oleh AC Ruwil itu disebut sebagai Alkitab apa? Nah, di sini saya kutipkan lagi. Ternyata produk atau produk Alkitab yang diterbitkan, yang digarap oleh Ruwil pada tahun 629 Masehi itu disebut Kitab Misi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan Alkitab Misi? Di sini ada penjelasan. Alkitab Misi itu salah satu kriterianya disebutkan begini. Berikut ini kriteria untuk mengidentifikasi suatu edisi Alkitab sebagai Alkitab Misi. Apa itu Alkitab Misi? Ini disebutkan pada poin ketiga. Menerjemahkan Alkitab Misi berarti menyampaikan berita Alkitab ke dalam suatu konteks yang diwarnai budaya dan yang jadi kalau begitu, Ruwil menerjemahkan Alkitab yang disebut sebagai Alkitab Misi itu bukan dalam konteks budaya yang berbeda dan agama yang berbeda. Apa yang dimaksud sebagai agama yang berbeda? Berbeda dengan agama Kristen. Nah, kenapa dipakai menggunakan bahasa Melayu? Karena tradisi Melayu itu ditulis dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Kenapa ditulis aksara Arab Melayu? Karena mayoritas waktu itu penganutnya Muslim. Jadi jelas di sini, penerjemahan Alkitab Misi adalah bertujuan untuk menyampaikan berita Alkitab ke dalam suatu konteks yang diwarnai budaya dan agama yang berbeda. Jadi kalau begitu, Ruwil menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin sebetulnya bertujuan untuk disampaikan berita Alkitab itu kepada umat Islam, bukan kepada umat Kristiani. Ini harus menjadi catatan. Jadi tahun 1629 ini muncul edisi Alkitab Misi untuk penginjilan kepada umat Muslim yang waktu itu akrab dengan bahasa Melayu, ditulis dengan bahasa Melayu, Alkitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tetapi menggunakan aksara Latin. Nah, coba sekarang kita lihat slide pada materi yang saya sampaikan. Silakan Pak Dendi. Iya Pak. Jadi ini bukan apa yang saya katakan tadi bukan bahasa subjektif saya Pak Dendi ya. Ini saya kutip dari buku ini. Jadi ini bukan pernyataan saya. Nah ini sampul depan bagian kiri ya. Yang bagian kiri ini sampul depan merupakan edisi faksimile kalau bahasa kita dari edisi aslinya. Karena ini diterbitkan ulang oleh LAI dengan format perwajahan yang sama dengan aslinya. Yang ditemukan itu ada di berbagai tempat. Ada sekian eksemplar, tapi yang selamat itu hanya 4 eksemplar. 3 yang bisa diidentifikasi, itu yang pertama tersimpan di Belanda, di Utrecht, Universitas Utrecht, Belanda. Yang kedua di British Library. Yang ketiga di Stuttgart, Jerman. Nah, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta itu menerbitkan versi yang ada di Utrecht karena sampulnya seperti ini yang versi di Stuttgart, Jerman karena sampulnya seperti ini persis seperti aslinya. Nah, kalau yang bagian kiri ini merupakan boxnya, tampilannya lux sekali. Di sini ada huruf yang timbul. Bagus sekali memang, tapi di sini ada catatan. Ini terbitan tahun 1629. Artinya sesuai dengan bentuk asli. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada sertifikatnya Pak Dendi. Nah, kebetulan ini saya bawa aslinya ini aslinya. Ini sertifikatnya. Sertifikatnya ditandatangani langsung oleh yang mengelola
laboratorium biblika di Stuttgart, Jerman. Namanya Dr. Christian Hermann. Di sini ditulis dengan bahasa Inggris dan ada juga campuran bahasa Belanda. Ini saya bacakan. Certificate of Authenticity. Jadi ini sertifikat keaslian. Jadi certificate of authenticity. This certificate guarantees that the accompanying fictional edition is an authorized and authentic reproduction of the original book in the Dutch and Malay title. Had Nieuwe Testament does it had nieuwe verbond on zes Heren Jezus Christus in the Duits en de Malays in der Rechtssache wetgeving overgezet. Yang Testamentum Baharu. Nah, di situ ada tertulis Testamentum Baharu. Itu maksudnya perjanjian baru. Jadi ini campuran antara bahasa bahasa Latin ya dengan bahasa Melayu. Makanya disebut Testamentum Baharu. Artinya yang dijanji baharu dari Tuhanku Yesus Kristus bersalin kepada bahasa Hulanda dan bahasa Melayu seperti yang adilan bahasa Grigu. Grigu itu sebetulnya Greek. Greek itu artinya Yunani. Jadi disalin dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu sebagaimana yang aslinya awalnya dalam bahasa Grigu, bahasa Yunani. Ini sertifikatnya asli dan ini ditandatangani oleh yang mengelola di Stuttgart, Jerman. Dan sertifikat ini yang mengeluarkan Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia, karena ini istilahnya menjadi bukti bahwa yang ada di tangan saya ini sekarang itu kopian yang ke-165. Jadi ini dicetak terbatas memang. Jadi jumlahnya tidak banyak. Jadi yang dipegang oleh Geraha Mu'allaf ini itu adalah kopian yang ke-165 dari 385 kopi. Berarti ini terbatas sekali. Dicetak ulangnya itu hanya 385 kopi. Sementara yang kita miliki ini sertifikatnya urutan ke-160. Berarti kita punya barang langka ini Pak Dendi. Kok bisa dapat itu Pak? Barang biasa itu. Nah, itu memang ada jalan dari Yang Maha Mulia. Sampai ke Medan dulu ya Pak ya, baru balik ke LA ya Pak ya. Oh iya. Dari ujung barat sampai ujung timur. Iya. Jadi ini cetakan yang terbatas memang. Kita punya yang urutan nomornya itu 165, padahal hanya dicetak 385 kopi. Nah ini sertifikatnya. Jadi ini asli, pegang dari Jakarta. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, supaya tidak penasaran isinya seperti apa. Nah, yang sebelah kiri ini, inilah bentuk aslinya. Dan ini dibuat dalam bentuk, jadi seperti foto. Maka ada perubahan apapun, karena ini gambar seperti aslinya. Bukan dilukis secara manual, tapi ini difoto kemudian dicetak ulang. Makanya tulisannya seperti ini, hurufnya seperti ini. Dan kita melihat perwajahannya memang agak asing ya bagi kita, karena ini adalah format abad ke-16, abad ke-17, tulisannya seperti ini. Kalau kita pernah baca The Geneva Bible itu Alkitab abad pertengahan yang ditulis dalam bahasa Inggris, itu menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan Elizabethan English. Jadi bahasa Inggris versi Elizabeth. Jadi ada Z dan sebagainya itu. Kalau menulis huruf U itu seperti huruf V. Kalau menulis huruf S itu seperti huruf F. Jadi ini agak beda emang. Ini kalau dibaca yang ya Testamentum Baharu, bukan dibaca baharuf bukan, tapi dibaca baharu. Ini seperti huruf V. Nah,
kalau kita lihat di sini, ini ada tahunnya ya. Tahun berapa itu? 1629. Betul ya? 1629. Jadi memang ini barang langka yang diterbitkan ulang. Tapi penerbitan ulangnya terbatas hanya 300 sekian eksemplar. Dan kita punya catatan sebagai kopian yang urutan 165. Ini adalah bentuknya. Ditulis dengan aksara Latin, tapi versi pada abad pertengahan. Makanya hurufnya agak aneh. Itu di situ huruf U seperti huruf V. Nanti sepertinya kita akan lihat pada halaman berikutnya. Silakan slide yang selanjutnya akan kita lihat performanya. Nah, ini ya karya yang disebut karya unik yang terbit tahun 1629. Ini yang bagian dalam. Ini hasil karya orang yang berjasa dalam menerjemahkan ke bahasa Melayu. Namanya A.C. Ruil. Nama lengkapnya itu Albert Cornelis Ruil. Nama lengkapnya, maka disingkat A.C. Ruil. Nah, yang menarik di situ, pada teksnya, ini akan kita baca muncul nama Allah di situ. Tapi saya minta, misalnya Ustadz Dondi, bisa tolong dibaca yang merah-merah itu? Bisa baca nggak? Ya. Ya, ini Matius 22. Ya, ini Matius 22 ayat 37 ya Pak. Iya, betul. Iya, betul. 22 ayat 37. 37, ya. Tolong ini karena bahasanya asing buat saya nih Pak. Jadi nanti kalau saya bacanya salah mohon dimaklum ini Pak. Jadi betul. Yesus beritahu ayat 37, Yesus beritahu dan mengusap apa nih Pak? Mengusap akan dia. Mengusap itu mengucap. Oh, mengucap ya. Mengucap akan dia. Ya, kalau bahasa kita mengucap, tapi di sini versi dulu mengucap akan dia kamu berkasih ya. Berkasih, bukan berkasih. Berkasih. Oh, berkasih. Seperti huruf F ya, F double. Seperti huruf F double, baca S. Karena itu adalah versi abad pertengahan. Memang kalau menulis huruf S, seperti Ismail juga gitu di Geneva Bible, pakai huruf F, tapi tidak boleh dibaca F, tapi dibaca S. Maka di situ bacaannya bukan berkafeh, tapi berkaseh. Berkaseh itu maksudnya berkasih. Berkaseh. Ini kemudian ini mungkin maksudnya kasih hilah kali ya, ya betul. Kamu sekarang ini kasih hilah. Kamu berkasih akan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, ya. Kemudian dari segala hatimu. Ya, dari segala hatimu, ya. Dan dari segala nyawamu. Ya. Di situ kan tertulisnya segala ya. Tapi tidak boleh dibaca segala, dibaca segala. Segala. Ya. Segalanya. Ya. Dan dari segala budimanmu. Nah, itu bahasanya khas ya. Kita kalau ingin tahu bahasa Melayu pada abad 16, 17 itu seperti apa? Ya seperti ini. Seperti Pak, ini. tapi kok itu U-nya sudah baru ya Pak ya? Belum pakai OE ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi kita juga bertanya-tanya apakah ejaan waktu itu sudah seperti yang kita punya seperti ejaan yang sempurnakan. Pakai U-nya bukan OE tapi U di sini. Iya. Padahal ini kalau bagian yang sebelah kiri itu kan bahasa Belanda. Ini kan bahasa Belanda. Ini kan bahasa Melayu. Tapi di sini pakai U, bukan pakai OE. Kalau ejaan Van Ophuijsen itu pakai OE, ya kan? Nah, ini menarik kalau dikaji dari sisi linguistik. Tapi ini bukan bagian kita sekarang. Kita tidak mengkaji linguistik. Kita mengkaji kenapa di sini muncul istilah Allah di sini, ya kan?
Ya. Bagaimana yang Dan di itu pengantar masih- buku yang tadi saya baca. Ya, dan itu masih Tuhan Pak, belum Tuhan Pak itu Pak. Nah, ya kan? Jadi ada sesuatu kata yang menarik di sini. Pertama, ada penggunaan kata Tuan bukan Tuhan, tapi Tuan. Kemudian yang kedua ada penggunaan istilah Allah di situ. Tapi disebut dengan sebutan Allahmu di sini. Nah, kenapa? Dia menggunakan ungkapan Allahmu. Padahal pada abad ke-11 itu tidak pernah Melayu ada ungkapan seperti ini. Apa yang menjadi sebab menggunakan ungkapan seperti ini? Ini sebetulnya ungkapan yang asing dalam konteks bahasa Melayu pada masa itu. Dan ini baru muncul dalam bahasa Melayu versi Belanda, ya kan? Versi kolonial. Karena harus kita pahami, aksara Latin sebetulnya itu masuk ke Asia Tenggara itu melalui proses namanya penjajahan atau melalui proses kolonialisasi. Makanya dikenalkan di sini istilah apa? Aksara Latin di situ. Jadi aksara Latin itu beda posisinya dengan aksara Arab Melayu atau Jawi. Kalau aksara Jawi tidak ada hubungannya dengan kolonialisasi. Tapi kalau aksara Latin itu ada hubungan dengan kolonialisasi. Makanya dalam filologi aksara Latin disebut aksara kolonial. Itu kesimpulan yang sederhana untuk memahami soal ini. Jadi ini adalah karya pertama yang mencantumkan nama Allah tapi menggunakan aksara Latin, dan itu baru di tahun 1629 Masehi. Ini contoh. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau ini adalah terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya kebetulan punya teksnya ini, tetapi teks ini hasil pelatinan dari aksara Arab Melayu. Ya, karena di dalam pengantar buku ini itu disebutkan memang merupakan hasil pelatinan dari aksara Arab Melayu. Berarti logikanya sebelumnya telah ditulis dalam aksara Arab Melayu. Bagaimana bentuk konkretnya? Nanti pada slide berikutnya. Tapi coba kita lihat yang versi ini yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tolong slide yang tadi yang ke berapa ya? Yang kedua atau ketiga coba? Yang covernya ini Pak Dandi ya? Tolong ya. Oh ya, yang ini apa ya? Yang Isa, ini. Nah, jadi cover depannya itu tampilannya seperti ini. Tertulis Kitab Suci Injil Isa Al-Masih yang diirim kepada sahabat-sahabatnya. Jadi di sini tidak tertulis Yesus Kristus, tapi tertulis Isa Al-Masih. Dan ini yang menerbitkan adalah Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000. Jadi yang saya punya ini terbitan tahun 2000, yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ covernya menggunakan sebutan Isa Al-Masih. Jadi ini bukan terbitan Islam, ini terbitan Kristen sendiri. Ya. Dan ketika saya buka di bagian dalam, ini yang saya punya itu cetakan pertama tahun 2000 sebanyak 5.000 eksemplar. Pak Dondi punya ini ya? Punya nggak, Pak Dondi? Ya, kayak sih punya Pak. Ya coba bisa tunjukkan ya kepada pemirsa. Oh, coba ini Apakah saya sama tutup dulu ya dengan Pak ya. yang saya punya? Ini Pak ya. Oh ya. Oh ya sama berarti. Terbitannya LAI juga ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya betul Pak, ini LAI juga. Itu. Edisi keberapa? Kalau saya kan cetakan pertama tahun 2000. Ya, oh itu 2011. LAI 2011 Pak. Berarti selisih 11 tahun dengan yang punya saya, lebih tua saya berarti. Oh. Lebih tua punya saya Pak Dendi. Waduh. Ya betul. Nah ini Pak, ya. saya punya edisi juga. Cetakan pertama 2007, cetakan pertama 2011. Ya kalau yang di tempat saya ini, yang punya saya itu cetakan pertama 2000 eksemplar, tahun 2000 sebanyak 5.000 eksemplar. Jadi ini cetakan pertama Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Ustaz Yudi punya kayaknya itu yang dipegang. Saya ada nih Pak. Tahun berapa itu Ustaz Yudi?
Ini Cetakan berapa? edisi ketiga, cetakan tahun 2015 ini. Oh, berarti berurutan ini berarti ya. Oh, iya, betul. Saya yang paling Iya, iya. muda berarti ini. Cetakan Jadi, paling muda saya. Ya, berarti yang saya paling tua, yang tengah Pak Dondi, yang paling akhir Ustadz Yudi. Nyambung semua ini ya. Nah, oke, sekarang kita periksa yang bagian dalam. Kita periksa yang bagian dalam. Ini kan yang bagian luar. Bagian cover, kita sudah lihat tadi, ada 3 eksemplar yang kita tunjukkan. Punya saya, punya Pak Dendi, punya Pak Yudi. Nah, sekarang coba kita lihat yang bagian dalam. Isi teks tadi, yang berapa itu? Matius 22. Ya, Matius 22 ayat 37. Ya, Coba tolong tolong ditampilkan slide-nya. Matius 22 ayat 37. Nah, itu. Ustadz Yudi bisa baca? Nah, ini kan kelihatan ya. Sama kan dengan yang ditampilkan di sini? Dengan miliknya Ustadz Yudi sama kan? Tolong dicek. Ini yang punya saya tertulis begini. Sabda Isa, sabda Isa kepadanya. Sama kan? Sabda Isa kepadanya. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan dan seterusnya ya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini kita coba cermati ungkapan ini. Kasihilah Allah Tuhanmu. Jadi bukan tertulis kasihilah Tuhan Allahmu, tapi tertulis kasihilah Allah Tuhanmu. Ini menunjukkan statement yang sebetulnya bernuansa bahasa Melayu seperti ini. Jadi bahasa Melayu itu bahasanya seperti ini, disebutkan nama diri dulu, baru disebutkan gelarnya. Atau disebutkan nama diri dulu, baru disebutkan sebutannya. Makanya di sini dikatakan, kasihilah Allah Tuhanmu. Bukan disebutkan versi yang lain, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu sesuatu yang menyimpang dari tradisi Melayu yang ditulis dengan aksara Arab Melayu. Jadi kalau Arab Melayu nggak begitu. Tapi kalau bahasa di luar dari konteks tradisi Arab Melayu, munculnya lain lagi. Tapi yang jelas ini adalah versi yang kita kenal, yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, berasal dari aksara Arab Melayu. Coba kita cek, apa betul yang aksara Arab Melayu seperti ini? Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi ini sebetulnya ditampilkan dalam 2 bahasa tadi ya. Ulangi lagi Pak, slide berikutnya tadi. Yang berikutnya. Yang tadi. Oh, yang tadi? Bukan. Yang tadi. Ini kan aksara Latin, bahasanya bahasa Melayu. Di sini ada teks bahasa Yunaninya. Nah, konfirmasi, apakah sama dengan yang ini? Nah, ternyata enggak kan? Di sini tertulis kurion tonteon. Disebutkan kurion tonteon. Jadi kurion itu adalah bahasa Yunaninya, sementara dalam bahasa Melayunya itu sebagai nama dari bahasa Arabnya Allah. Kalau ini kan sebetulnya pengganti dari nama Yod-He Vav-He. Dalam bahasa Melayu disejajarkan dengan Teon itu disejajarkan dengan Tuhan. Teon itu disejajarkan dengan Tuhan. Di Teon itu Tuhan, ilah maksudnya. Kan Allah, tapi ilah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini Pak. Ini adalah ya yang ditulis dengan aksara Arab Melayu. Ya, tolong diperbesar ya ini ya. Diperbesar yang ini, coba bisa diperbesar. Ini Pak ya. Nah, kita lihat yang ayat 37 ya. Tadi pasal berapa? Pasal 22 ya. Ayat 37. Iya, betul Pak. Coba lihat. Di sini tertulis apa? Di sini, maka kata Isa kepadanya.
Jadi ini tulisannya Arab tapi bahasanya Melayu. Inilah bahasa khas orang-orang Islam di Asia Tenggara. Nah ini Ustadz Yudi kan orang penutur bahasa Melayu di Kalimantan. Jadi bisa baca ini. Jadi kalau saya salah baca, ini ada yang mengoreksi. Jadi akan menjadi koreksi. Kalau saya salah baca, tolong diingatkan ya Ustadz Yudi ya. Saya kan bukan malaikat, salah. Ini ada saksinya. Nah ini Arab Melayu ini. Coba saya baca ini. Maka kata Isa kepadanya, hendaklah engkau mengasihi, kan? Hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu. Nah, ya kan? Di sini ada nama Allah di sini sebagai nama diri. Kemudian baru Tuhanmu sebagai gelarnya. Ini adalah corak bahasa Melayu di Asia Tenggara. Disebutkan nama diri dulu, baru sebutkan. Tidak ada dalam bahasa Melayu pakai aksara Arab Melayu ditulis Tuhan Allahmu. Tidak ada itu. Coba tulislah dalam huruf aksara Arab Melayu, tapi bacaannya Tuhan Allahmu. Coba tulis. Sampai kita mati, tidak akan bisa nulis huruf Arab Melayu seperti itu. Nggak bisa. Karena Allah tidak bisa ditambahkan dengan kata ganti milik. Itu adalah format bahasa Arab Melayu seperti itu. Aksara Arab Melayu, bahasa Melayu seperti itu. Sama seperti yang ada di sini. Di sini disebutkan dalam kitab-kitab ulama berbahasa Arab Melayu, menggunakan aksara Arab Melayu, selalu ditulis Allah Tuhanmu. Jadi Tuhan kalian, Tuhanku, Tuhanmu, ya pakai tulisan seperti ini. Tuhanmu, ya ini tulisan. Tidak ada Allahmu, Allahnya, Allahku, tidak bisa. Harus ditulis nama diri, Allah sebagai nama diri, baru Tuhan. Makanya di sini saya ulangi lagi. Hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan seluruh. Nah, Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala ingatanmu. Jadi ini bahasa Melayu. Ingatanmu. Tapi ingat di sini nama Allah disebut sebagai nama diri, baru kemudian disertakan gelarnya. Tuhanmu sebagai gelarnya. Ini aslinya seperti ini Pak Dendi. Dan Ustadz Yudi sudah tahu ini. Jadi ada nggak bacaan saya yang keliru Ustadz Yudi? Ada nggak? Ya betul Pak, betul Pak, betul Pak. Betul ya? Berarti saya nggak menipu ya? Isa. Iya Pak, betul Pak. Jadi betul nggak? Di sini tertulis nama Isa, betul nggak? Iya, nama ya, Isa di sini, bukan nama Yesus di sini. Maka kata Isa di sini juga ada sebutan Allah, nama Allah. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Ini yang Yohanes Pak ini. Yohanes pasal berapa ini ya? Ini pasal 20. Tadi pasal berapa Pak Dendi? Ini Yahya ini, maksudnya Injil Yahya ini. Ini pakai ya. Ya, 20 ayat 17 Pak. Yohanes 2. Tolong diperbesar ya, supaya saya bisa baca. Ayat 17 ya. Nah, lagi-lagi di sini ada nama Isa di sini, ya kan? Coba lihat ini. Maka kata Isa kepadanya, ini ada nama Isa, maka kata Isa kepadanya. Jadi ini merupakan sebuah fakta real ya, yang harus kita paham. Ini tidak masuk bicara soal doktrinnya. Ada orang mengatakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Saya nggak bicara itu. Saya bicara mengenai ini ada fakta, ada bukti terbitan dalam aksara Arab Melayu. Yang diterbitkan itu adalah Alkitab, Perjanjian Baru, Injil Yohanes, disebut dengan Injil Yahya. Yang menerbitkan itu bukan pihak Muslim, tapi pihak Kristen. Ini fakta real. Yang digunakan adalah nama Isa. Kalau ada orang Nasrani nolak bahwa itu
bukan Isa. Kalau pakai istilah, yaitu kan silakan mereka berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas pada masa era Belanda itu dipakai nama Isa ini. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Belanda itu menggunakan nama Isa di sini? Ada apa? Berarti mereka memang bertujuan untuk apa? Membuat Alkitab misi supaya dipahami melalui budaya dan sesuai dengan konteks agama yang berbeda. Waktu itu kan mereka orang-orang di Asia Tenggara kan penganut Muslim, mengenal betul nama Isa dan tulisannya seperti ini. Makanya dipakai nama Isa di sini. Iya kan? Itulah hakikat dari Alkitab misi. Menerjemahkan kitab suci Kristen ke dalam format bahasa umat Islam di Asia Tenggara. Makanya pakai istilah Isa di sini. Saya ulangi lagi kalau saya baca, maka kata Isa kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena belum aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku. Nah, ini menarik ini kalau dari sisi linguistik, Kak Dendi. Kalau zaman dulu, kalau membuat kata double, rumah-rumah, itu kan nggak ditulis rumah dua kali kan nggak? Kita tulis pakai angka kan? Angka 2 di belakangnya rumah, terus di angka 2, berarti dibaca apa? Rumah-rumah, gitu kan? Nah, ini berasal dari tradisi Melayu sebetulnya. Makanya di sini ada angka 2 di sini. Angka 2 apa? Ini angka 2. Ini angka 2. Maka kalau dibaca saudara-saudaraku, bukan saudara duaku, bukan. Kalau dibaca saudara duaku salah, berarti nggak ngerti bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu pakai aksara Arab begini. Saudara-saudaraku serta berkata kepadanya bahwa aku naik kepada apa ini? Bapakku. Ya, ini jadi kalau saya baca ulang, bahwa aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, coba. Jadi di sini menggunakan istilah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada kata Allah ya Pak ya di sini. Ya, nggak ada kata Allah, bukan Allahku dan Allahmu, tapi Tuhanku dan Tuhanmu di sini. Jadi istilah Allah tidak bisa ditambahkan dengan kata ganti milik, itu tidak bisa. Itu pelanggaran kaidah bahasa Arab Melayu. Pelanggaran terhadap gramatika bahasa Melayu. Dan sekaligus pelanggaran terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau begitu ada apa? Kenapa dibolak-balik? Ada semacam dekonstruksi di sini. Ada semacam pengerusakan bahasa Melayu karena tujuan tertentu. Jadi kalau saya menggunakan ungkapan pengerusakan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu tidak pernah ada ungkapan Allahku, Allahmu, tidak pernah ada. Yang ada adalah Tuhanku dan Tuhan. Inilah adalah Alkitab edisi tahun berapa ini? Ini tahun 1910. Ini 1910 dapat kita kenali seperti ini. Ini yang disebut Alkitab versi Celeber seperti ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya nih yang tadi itu yang KSI Pak, yang ini sih. Ya. Tadi sudah dibahas. Saya mau tunjukkan yang versi terjemahan baru boleh Pak, untuk yang Yohanes 20:17. Boleh. Ya, boleh. Supaya kita tahu bedanya ya Pak ya. Ya. Nah, di situ Pak, Yohanes 20 ayat 17, kata-kata tadi Tuhanku dan Tuhanmu itu sudah berubah menjadi Allahku dan Allahmu Pak. Nah, itulah kenapa bisa seperti ini, karena memang bertujuan untuk menggeser. Jadi istilah Allah, Allahmu di situ itu berlaku umum, istilah umum, bukan nama tapi sebutan. Berarti
Kalau Allahku, Allahmu, Allahnya, ya ini kan tidak sesuai dengan bahasa Melayu. Dan secara Ya. bahasa sumber juga kan bermasalah. Makanya kita coba ya cross check. Mungkin kita kalau hanya membahas yang versi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang pakai aksara Latin ataupun bahasa Melayu yang pakai aksara Arab Melayu, mungkin orang bisa berdebat. Ya, berdebat. Tetapi coba kita kembalikan ke bahasa aslinya. Coba yang bahasa Ibrani tadi dah. Coba perhatikan yang bahasa Ibrani. Kalau keliru, Matius 22 ayat 37 ya. 22 ayat 37 itu merupakan ayat yang merujuk pada Ulangan pasal 6 ayat 5 yang bahasa Ibrani. Nah, coba lihat ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-5, pasal yang ke-6, Ulangan, Sefer Devarim, pasal 6 ayat yang ke-5. Mungkin saudara Yitzhak bisa mengoreksi kalau misalnya ada kekeliruan. Ulangan coba bisa ditampilkan ya. Ulangan atau Sefer Devarim, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Oke. Sefer Devarim. Kalau bisa disejajarkan dengan yang versi Saadia Gaon ya. Yang Bisa. versi Arabiknya. Ya, coba disejajarkan supaya nanti bisa cross check. Apakah ada sesuatu yang konsisten atau Ini ya. ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ini kan jelas ya, kalau yang versi versi Ibraninya kan jelas tuh. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di sini ada kata Yod He Vav He. Ini Shema, dengarlah Yisrael, orang Israel atau keturunan Israel. Yod He Vav He. Kalau bahasa Ibrani diri ini bukan sebutan, ini nama proper name atau ismul a'zam kalau bahasa Arabnya. Makanya di sini tertulis Yod He Vav He. Tapi karena ini bahasa Ibrani, nama diri Tuhan tidak boleh disebut, tapi diganti dengan istilah lain, yakni dengan ungkapan Adonai atau Adonai. Jadi Shema Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu ini sebutan, artinya Tuhan kami, atau bahasa apa ya? Bahasa Arabnya itu bisa Rabbun, bisa Ilahun. Jadi Eloheinu, Ilahuna kalau bahasa Arabnya, atau Rabbuna. Adonai Echad. Jadi Adonai ini adalah nama diri. Echad berarti satu. Jadi kalau diarabkan seperti apa? Nah, kita coba lihat versi Yahudi seperti apa. Coba kita lihat yang versi Yahudi. Yang teks Saadia Gaon seperti apa. Ada di kanan. Di kanan kelihatannya. Oh, ini teks lanjutannya ya. Nah, ini ada teks lanjutannya nih. Ve'ahavta et Adonai et Ve'ahavta et Adonai Elohecha v'chol levavcha v'chol nefsecha v'chol me'odecha. Jadi cintailah Hashem atau Adonai dengan segenap hatimu, v'chol levavcha,
Ghal nafsiha, dengan sepenuh jiwamu, nafsiha, udkhal me'odha, dan dengan sepenuh akal budimu, me'odha. Jadi ini merupakan sebuah bukti bahwa Yesus itu mengutip dari ayat ini. Ya, mengutip dari ayat ini. Jadi ini saya kira sesuatu yang harus dipahami bahwa Eloheha itu mengacu pada sebutan umum. Kalau Yod-Heh-Vav-He itu nari. Nah, Gaon bicara di apa yang bahasa Arabnya itu? Ini Targum apa nih? Ini yang kita lihat pada Targum Sa'diyah Gaon. Di sini ada huruf aneh kan? Hurufnya aneh. Kenapa? Karena kalau dibaca ini bukan Ibrani. Ya, kalau dibaca bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Arab. Ini ada huruf alef, lamet, he. Kalau dibaca itu adalah Allah. Ini sejajar dengan ini. Yod, he, vav, he, sejajar dengan ini. Allah Rabbuka. Jadi Allah Rabbuka. Rabbuka, Allah proper name sebagai nama. Mana? Allah name. Nah ini. Commonly transcribed Yod, He, Vav, He. Proper name of the God in the Bible. Jadi ada proper name sama He. Jadi apa yang kita jumpai dalam aksara tadi itu sudah betul. Allah Tuhanmu sejajar dengan Yod, He, Vav, He, Eloheha, sejajar dengan Allah Rabbuka. Nah, tadi itu Allah mana tadi? Allah Rabbuka. Nah ini Allah Rabbuka, sejajar tadi itu. Jadi Allah Rabbuka, ini Allah Rabbuka sejajar dengan Adonai, sejajar dengan Allah Tuhanmu dalam huruf Arab Melayu tadi. Ini konsisten sebetulnya. Jadi kalau kita lihat versi Ibraninya, kemudian kita lihat versi bahasa Arab, versi Yahudi itu juga seperti ini, Allah Rabbuka, ini. Kemudian kita lihat di Asia Tenggara, huruf Arab Melayu juga disebut Allah Tuhanmu. Itu sudah betul. Itu sudah betul. Kemudian kita pertegas dengan terbitan LAI yang tahun 2000 yang saya punya, Pak Dendi juga punya, juga disebut Allah Tuhanmu, juga sama. Tetapi kenapa kok jadi Tuhan Allahmu? Ini kan jadi problem. Dan itu yang membuat kita sebenarnya harus meluruskan. Itu bahasa yang sebetulnya merusak. Bahasa yang seharusnya diluruskan. Bahasa yang seharusnya itu tidak bisa dipertahankan dari kaidah bahasa Arab salah, kaidah bahasa Ibrani salah, kaidah bahasa Melayu salah, kaidah bahasa Indonesia salah. Jadi kesalahan itu berlapis 4. Saya ulangi lagi, kesalahan pertama, dari sisi bahasa Ibrani salah. Karena bahasa Ibrani tertulis Yod, He, Vav, He, Eloheha. Berarti Yod, He, Vav, He, nama diri Tuhan. Yang kedua, dalam versi bahasa Arab Yahudi menyebutkan apa? Allah Rabbuka. Kita lihat dalam bahasa Melayu, Allah Tuhanmu. Hurufnya Arab, bahasanya Melayu. Ditulis Allah Tuhan. Dalam versi bahasa Indonesia yang diterbitkan ulang oleh LAI sendiri juga disebutkan Allah Tuhanmu. Jadi sudah benar itu. Tapi kenapa kok ada referensi yang menyebut yang menyebut Tuhan Allahmu? Ini adalah kesalahan yang berlapis-lapis. Dan ini harus diluruskan. Jadi kalau kita mau meluruskan ini berdasarkan 4 bahasa, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, mau bahasa Melayu, mau bahasa Indonesia, ini tidak bisa disangkal oleh ahli linguistik manapun. Semua pasti sepakat dengan ini. Masalahnya kita mau nggak untuk meluruskan itu. Dulu di Malaysia sampai turun jalan. Tapi di Indonesia saya tidak pernah seorang pun mau turun jalan untuk mau protes mengenai itu. Kalau seandainya ada, saya ada di depan sendiri untuk mau melakukan itu.
Saya berani untuk ada di depan, untuk bersama-sama untuk berjuang, untuk meluruskan itu. Karena ini kesalahan yang fatal. Tidak boleh terus. Saya temenin Pak, saya temenin Ini Pak. 4 bahasa Ustaz. Apa? Saya temenin Pak di depan Pak. Oh ya. Dan itu harus, dan tidak bisa Ya. itu harus Iya. berjuang meskipun sekarang dikalahkan oleh pengadilan. Tetapi kalau itu berhenti di situ, kita tidak berjuang untuk meluruskannya, kita akan menemukan kejanggalan-kejanggalan dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak salah bila Ya. ada disebut Allah bangsa lain adalah berhala. Berarti nama itu bukan sebagai nama diri, tapi menjadi sebutan umum. Bayangkan kalau ada Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain adalah berhala. Berarti ada Allah yang bernama apa? Macam-macam itu. Padahal Bang. nama Allah itu ya nama. Bukan sebenarnya. Iya kan? Mbak, lanjut lagi. Ya. Sayangnya ya, kita nggak melihat ada ghirah yang kuat di kalangan muslim ini ya. Untuk, Ya. di Indonesia maksud saya. Untuk melihat fakta kebahasaan seperti ini. Mungkin saya menduga Muslim di Indonesia kebanyakan memang tidak tahu bahasa Ibrani. Itu kesalahan sama. Ya. Muslim di Indonesia tidak tahu bahasa Ibrani, sehingga ketika mereka tahunya itu bahasa Arab dan Arabnya itu bukan Arab yang betul, maka kesimpulannya tidak ilmiah. Sehingga hanya disebut bahwa ya semua kan orang Arab pakai istilah Allah. Iya betul, kalau di Timur Tengah sudah betul bahasanya itu. Tapi di Indonesia itu dikacaukan bahasanya, tidak salah semua itu. Oke, lanjut yang slide berikutnya. Sudah habis Pak? Oh sudah. Nah, diskusikanlah. Gimana itu? Nah, gini Pak. Saya melihatnya jadi gini Pak, mohon izin Pak. Saya jadi melihatnya gini Pak. Ya. LAI ini jadi sepertinya kok tidak apa ya? Seperti tidak concern atau bagaimana ya Pak ya? LAI ini jadi seperti hanya tukang cetak aja gitu Pak. Ruil mencetak seperti ini ya diterbitkan oleh LAI. Nanti yang KSI juga yang menerbitkan juga LAI juga. Padahal antara yang Ruil sama yang KSI sama yang terjemahan baru itu terbalik-balik gitu Pak, kata Allah dan Tuhannya itu ya. Betul kan Pak ya? Ya. Nah, di Matius 22:37 tadi di KSI ini dibilangnya apa? Allah Tuhanmu. Sedangkan di terjemahan baru menjadi Tuhan Allahmu, kan begitu Pak? Jadi itu sama-sama terbitan LAI Pak, kedua-duanya gitu. Jadi kok sepertinya LAI tidak concern gitu ya, ada masalah atau enggak gitu loh dengan kata Allah Tuhanmu dibandingkan dengan Tuhan Allahmu gitu kan Pak? Padahal kalau buat umat Islam, sebetulnya kalau kita ya, kalau buat umat Islam kan sangat krusial Pak, sangat krusial kalau yang namanya Allah itu ya proper name gitu kan Pak ya. Kalau Tuhan itu adalah generic name kan begitu. Nah, saya hanya ingin menunjukkan sedikit Pak, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita di Indonesia saya tunjukkan dari KBBI dulu dah Pak. Saya share sebentar Pak ya, sebentar Pak. Ini supaya untuk para pemirsa juga nih Pak ya, kita juga jangan disangka kita ngarang nih Pak. Nah, kalau di KBBI sendiri Pak ya, KBBI sendiri dibaca apa? Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Artinya itu kan kata Tuhan di situ kan sebagai generic name Pak ya? Sebutan umum. Ya. Sesuatu yang disembah oleh manusia sebagai sebutan umum, ya. Nah, sekarang kita pindah ke kata Allah nih Pak. KBBI menyatakan seperti apa nih Pak? Saya share sebentar Pak ya. Nah, kalau kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini kan nama Pak, sudah jelas namanya Tuhan gitu kan Pak. Betul, ya. Jadi ini maksudnya kan jelas toh,
nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Tuhan, bukan istilah untuk menyebut Tuhan, tapi nama dari Tuhan dalam bahasa Arab. Ini kalau yang ngerti bahasa Indonesia kan paham maksud dari kata ini. Ini kalau di pengadilan, ini kan jelas ahli linguistik akan menyatakan bahwa nama dari Tuhan dalam bahasa Arab itu ada Allah. Nama dari Tuhan, bukan istilah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu sendiri disebatkan dengan ilah kalau dalam bahasa Arab. Jadi jelas itu. Jadi ini bahasa Indonesia saja sudah seperti ini. Mau beralibi apalagi bahwa istilah Allah itu adalah sebutan umum. Bahasa Melayu juga sama. Disebutkan Allah Tuhanmu. Bahasa Arabnya juga sama. Allah Rabbukum. Bahasa Ibrani juga sama. Adonai Elohecha. Nggak ada kan? Disebutkan Yod He Vav He ditambahkan kata ganti milik. Kan nggak bisa itu. Nggak bisa. Bahasa Arab juga nggak bisa. Allah kemudian ditambah ganti milik. Nggak bisa. Belum lagi ini Pak. Ya itu. Oh ya itu apa namanya? Kamus yang menerbitkan ini dari Lebanon, dan itu Louis Ma'luf dari kalangan Katolik sendiri. Iya, kalangan Katolik sendiri menyebutkan sebagai nama dari bahasa Arab, Tuhan dalam bahasa Arab. Iya. Iya, kan itu kan apa namanya? Allah adalah Allah ismu al-zat al-wajib ul-wujud kan Pak, begitu ya? Ya, Allah itu nama dari sang pencipta al-wajibul wujud yang ada dengan sendirinya itu. Ya, wajib ada. Artinya yang menyebabkan yang ada dari yang ada. Ya, artinya kalau begitu kan Kristen Arab juga mengenal kata Allah sebagai proper name ya, Pak? Iya. Iya, faktanya betul. Dan saat dia gaul itu kan hidup dalam lingkungan tradisi Arab, dan dia mengenal istilah Allah sebagai proper name, bukan sebagai sebutan umum. Sementara kalau kita orang Indonesia, nah masalahnya begini Pak Dondi, kebanyakan apa yang terjadi di Indonesia ini anehnya begini, Alkitab bahasa Indonesia menggunakan nama Allah itu karena dianggap istilah itu sebutan umum, sebagaimana di negeri Arab sana orang Arab itu sudah menggunakan nama itu, yang Kristen sudah menggunakan nama itu sebagai sebutan umum, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Kita lihat saat Gaon tidak seperti itu. Kita lihat kamusnya Louis Ma'luf tidak seperti itu. Kita lihat dokumen bahasa Arab lain juga tidak seperti itu. Di Indonesia ini yang jadi begitu. Kenapa? Sederhana. Karena mau mengambil alih istilah itu untuk tujuan misi. Istilah dipakai, tapi maknanya diganti. Belum lagi yang apa Pak? Yang Alkitab kompilasi Dr. Butros ya Pak ya? Oh ya, ya betul, ya. Kompilasi Dr. Butros juga. Itu juga proper name kan Pak? Iya betul. Atau begini dulu, sambil kita diskusi. Ini coba tanya kepada saudara Yitzhak. Betul bahwa Allah itu sepadan dengan Yod He Vav He dalam bahasa Ibrani. Beliau yang bicara dari konteks sisi Yahudian. Silakan saudara Yitzhak. Kalau dari sudut pandang keyahudian jelas kalau Hashem itu sepadan dengan Allah, disejajarkan. Seperti Hashem Eloheinu itu bisa menjadi dua terjemahan kalau di dalam bahasa Arab. Kalau dalam Targum Raf Sa'adiyah Gaon, Allah Rabbuna, Allahul Wahid. Tapi kalau di terjemahan Syameri yang pernah saya lihat, Allah Ilahuna, Allahu Wahid. Jadi bisa diterjemahkan Eloheinu, itu bisa jadi Rabbuna atau Ilahuna. Tapi tidak mungkin diterjemahkan Allahun. Tidak ada. Ya, kita sudah
mendengar langsung dari saudara Yitzhak bahwa dalam tradisi Yahudi, Elohenu yang bahasa Ibrani, Elohenu bahasa Arab mengguna menjadi ilahuna. Artinya itu ada pengakuan bahwa semua itu adalah sebagai sebutan umum. Baik Elohenu Ibrani, baik ilahuna, ataupun itu sebagai sebutan. Sementara Yod He Vav He akara yang dibaca Adonai, kalau orang Kristen menyebutnya Yahweh itu, tapi juga bacaan tidak betul itu salah, tidak boleh dibaca. Yod He Vav He disepadankan, dianggap sama dengan 4 aksara suci Allah dalam versi bahasa Arab. Dan itu sama-sama sebagai nama, bukan sebagai sebutan. Itulah sebabnya dalam gramatika bahasa Arab, Rabbuna ada, Ilahuna ada. Tapi kalau Allah nggak pernah ada. Saya ulangi lagi, Rabbuna ada, Ilahuna ada. Tapi kalau Allahuna tidak pernah ada. Sebagaimana tidak pernah ada yang namanya Yahweh ada. Yang ada adalah Elohenu. Itu baru ada. Karena sebagai sebutan umum. Kalau Yod He Vav He, orang Nasrani membacanya Yahweh, itu proper tidak bisa digabungkan dengan kata ganti milik. Itu kaidah bahasa. Ini kita belum bicara mengenai doktrin. Jadi kalau bicara doktrin, berarti ada kesejajaran antara Yahudi dan Islam itu. Dan juga ada kesejajaran konsep dalam kebahasaan Arab Kristen Tengah dengan Yahudi di Timur Tengah ataupun Muslim di Timur Tengah. Di Indonesia ini menjadi masalah gara-gara karena yang proper name menjadi sebutan umum, yang sebutan umum jadi proper name, ini yang problem. Dan ini yang menjadi masalah sampai hari ini. Terus menerus. Saya kadang-kadang berpikir begini. Mungkin tujuannya begini. Ya umat Islam kan pakai istilah Allah. Ya nggak apa-apa. Kristen pakai istilah Allah juga nggak apa-apa, kan mengadopsi. Kan untuk tujuan misi. Tapi maknanya kami ganti. Kami ganti sebagai sebutan umum. Alibinya seperti itu. Dan itu memang termaktub dalam dokumen. Tapi masalahnya apa? Hanya itahan. Kalau tujuannya melakukan secara konstruksi, mengganti makna, istilah tetap dipertahankan. Karena kan dalam Alkitab kan juga ada itu istilah Ka'bah, istilah masjid, kan pernah ada itu. Iya kan? Maka Yesus masuk ke dalam Ka'bah, kan pernah kita bahas itu. Artinya istilah Ka'bah kalau istilah Ka'bah di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, itu kan tujuannya sebagai proper name, nama, bukan sebutan umum. Ka'bah itu. Kecuali oleh kaum Nasrani ini kan diganti. Nah, kita ambil kasus yang istilah Ka'bah. Gimana yang di Pesita gimana? Yang di Pesita kan tulisannya kan begini. Watirham yat Maria Allahah. Allahah itu kalau diterjemahkan kan Allahamu. Tapi Allah di situ kan bahasa Syria, Arab. Jadi sejajarnya antara Allah itu dengan dengan Allah. Sementara Maria sejajarnya dengan Hashem gitu. Jadi itu berbeda. Nah, kalau orang yang tidak paham masalah ini, dia akan tertukar di situ seolah-olah membenarkan LAI. Iya. Jadi dalam Targum Yonatan ataupun Targum Enkelos, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara tadi, itu betul bahwa dalam bahasa Syriak ataupun dalam bahasa Targum versi Yahudi maksud saya. Kalau di dalam kekristenan kan tidak mengenal istilah Targum ya. Kalau dalam bahasa Yahudi itu mengenal Targum dalam bahasa Aram. Makanya disebut Targum. Meskipun arti harfiahnya itu tarjamah sebetulnya. Tapi istilah Targum itu melekat dalam konteks agama Yahudi. Jadi kalau bahasa Aramnya kan disebut Allahah. Allahah itu artinya ya maksudnya sama dengan Tuhanmu. Sama dengan Arabnya ilahuka. Atau sama dengan bahasa Ibrani Elohecha.
Jadi sebutan umum. Sedangkan Maria itu pengganti dari kesakralan nama suci Yod He Vav He. Jadi tetap dibaca dengan sebutan pengganti. Namanya nggak dimunculkan. Jadi kalau bahasa Arabnya ya jelas Allah itu sebagai nama diri, tidak sepadan dengan Allaha versi bahasa Aram atau Syria. Kalau Allaha itu sepadan dengan ilahun, sepadan dengan Eloah, sama sepadan dengan elah, itu sepadan. Jadi nggak sepadan dengan Yod He Vav He maksudnya. Begitu. Ada satu hal yang apa? Ya, klasik apa Pak Dendi? di dalam Ya, bahasa mau- Syriak. Ya, Yang Izin klasik Pak, ya, satu-satu saya nggak dengar. Satu-satu. ya silakan Sak, silakan Sak. Jadi tadi kan bahas masalah Allaha. Allaha itu kan sepadannya kalau di Ibrani itu kan Elohim. Elohim kalau dia berdiri sendiri, Allaha itu menjadi Elohim. Nah, Ya. ternyata dalam bahasa Syriak kalau menyebut Elohe itu jadi jamak. Jadi kalau di Aramaik itu ada Gimana contohnya misalnya? jadi gini, kalau di bahasa Aram yang dipakai di Targum itu ada istilah Eloha. Eloha itu sepadan dengan Elohim, tetapi ada Elohaya. Elohaya itu jamak daripada Eloha. Nah, kalau di dalam klasikal Syriak itu dia memakai Eloha untuk tunggal, untuk Elohim, dan dia memakai Elohe. Jadi belakangnya bukan O lagi, tapi Elohe. Sama dengan Shlicha, Shliche, itu menjadi tunggal jamak. Jadi untuk istilah Elohim, Aherim, atau kalau ilahun itu tunggal, kalau yang jamaknya apa Pak Ali? Di bahasa Arab, ilah-ilah. Aliha. Alihat. Alihat. Nah, jadi Aliha. aliha. Jadi Jadi kalau Allah bahasa Arabnya aliha. ilahun, sementara Alohe itu aliha. Ya. Padahal Ya, Sebetulnya Isa. kajian linguistik. Isak, tolong displaynya bisa dibikin sama semua nggak besarnya? bisa. Nah, saya kirain Ustadz Yudi tidur tadi Pak Ali, jadi biar nggak tidur, saya mau minta kesempatan buat Ustadz Yudi buat kasih pendapat Pak Ali. Kasihan aja sebentar lagi udah mau tidur itu Ustadz Yudi. Saya menyimak dari Silakan, tadi. Pak. Menyimak. Tapi ini menarik. Ya, tradisi Pak Melayu Ali. mungkin bisa didapatkan. Pak Ali, saya ada kitab ini, kitab suci Taurat. Oh, ya. Betul. Ya, ini yang cetakan di 2010, revisi tahun 2010. Kalau kita lihat yang di ulangan, kitab ulangan pasal 5, itu disebutkan di ayat 6. Di situ disebutkan, akulah Allah Tuhanmu, akulah Allah Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Di ayat 6-nya tertulis, akulah Allah. Kemudian, Allah. Ya. akulah Allah Tuhanmu. Kalau yang di kemudian- terjemahan baru Pak, itu akulah Tuhan Allahmu, terbalik Pak. Ya, terjemahan baru, akulah Tuhan Allahmu. Nah, kemudian di ayat 11 itu jelas di sini dituliskan, jangan menggunakan nama Allah, jangan menggunakan nama Allah, Tuhanmu, dengan sembarangan. Karena Allah akan memandang bersalah orang Berarti yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Nah, ini Kacau, menariknya di ya. sini, Pak. Di Berarti saat Allah itu sebagai nama Tuhan ya. sebagai nama di sini. Berarti kan Allah sebagai nama Tuhan. Jangan gunakan Nah, ini menariknya nama di sini, Allah Pak, ada lagi. Tuhanmu secara sembarangan. Dalam Jadi kalau misalnya prakatanya di sini. Ya. Nah, ini, Pak. Kelihatan, Pak ya. Nah, di sini Yahweh. ya. Disepadankan dengan Yahweh di Allah. sini dengan Allah. Iya, betul. Iya, disepadankan. Nama-nama Betul. Iya. Kan? nggak jelas Ustadz Yudi. Ya, Yod Jelas, He Vav ya? He ini, Yod He Vav He ini disepadankan dengan Allah di sini. Kameranya Yahweh ya, sama ya. dengan Allah ya. Nah, itu dia. Ya. Di sini Kelihatan. ini Nah itulah Pak yang ini bikin bingung jelas tuh sekali, begini kan? Pak. di situ kalau
Itu yang terbitin Jadi kalau LAI, Pak. berdasarkan bukti itu, LAI juga. oh, Ini LAI juga. Kan aneh ya. LAI juga. makanya ini kan problem. Tapi kalau kita mengacu, ya, kalau kita mengacu dari kan jelas menyebutkan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan Sembarangan. Allah sebagai nama, jangan Sebagai disebut nama. secara sembarangan. Kalau diganti sebagai sebutan, itu kan berarti menyebut dengan secara sembarangan. Diganti Betul, Pak. dengan Tuhan Allahmu, kan menyebut dengan cara sembarangan. Itu kan mengubah dari struktur kebahasaan yang benar menjadi struktur kebahasaan yang kacau. Jadi yang salah ini apa? Kecuali kalau yang menerbitkan penerbit yang berbeda. Yang satu LAI, yang satu non LAI. Ini sama-sama LAI, menyebutkan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau dicari siapa akar masalahnya, itu dia sendiri. Konsisten sebetulnya, milih salah satu, tidak bisa dipilih dua-duanya. Dan ini yang membuat umat Islam di Indonesia itu resah, membuat umat Islam di Indonesia itu resah. Umat Islam di Singapura resah. Satu-satunya yang masih selamat di Asia Darussalam. Satu-satunya yang bisa bertahan dan mempertahankan itu. Karena ulamanya betul-betul sudah konsisten dan didukung oleh umat dan oleh raja. Sementara kalau di Indonesia, di Malaysia, Singapura, kelemahan kita ada di pengadilan. Kelemahan kita ada di Mahkamah Agung. Karena di sana orang mulai bermain-main dengan materi, kemudian keputusan yang sudah final diubah dengan cara yang tidak fair di situ. Jadi ini problem sebetulnya, bukan hanya problem umat Indonesia, di Malaysia juga resah, di Singapura juga resah. Kita seakan-akan tidak punya daya sekarang. Kapan kita bisa turun ke jalan? Dan kita mulai apa untuk itu. Dan saya siap berada di depan. Cuma masalahnya, kapan kita bisa mulai? Allah Akbar. Tidak akan dibiarkan terus, kita akan. Dan ini yang bersepakat dengan kita, ini bukan hanya kita, tapi dengan itu, saudara kita kaum bagian pun juga sepakat dengan itu untuk menghilangkan nama Allah kita. Gimana itu menurut Pak Yudi? Ustadz Yudi, gimana ini kelanjutan ke depan? Pak. Ini kajian akademik ya. Kita belum bicara doktrin. Saya melihat di sini kan tidak ada konsistensi daripada LAI. Saya malah curiga di dalam LAI sendiri ada problem memang Pak dalam tubuh LAI sendiri. Di mana mungkin di sebagian yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama diri, kemudian yang lain juga mengatakan bahwa Allah itu adalah nama umum, dan itu ada kepentingan Pak. Kalau saya melihat ada kepentingan, ya berdasarkan pemikiran saya ya, ada kepentingan dalam ya jelas kepentingannya adalah kepentingan misi. Dengan misi. Nah, ini yang perlu kita dobrak sebenarnya, Pak. Kita perlu dobrak ini, dan kita perlu munculkan ke permukaan bahwa sebenarnya umat Islam di Indonesia ini sangat resah dengan keadaan seperti ini, karena dengan mereka memakai nama Allah sebagai nama umum atau gelar umum, ini jelas suatu bentuk misi yang terselubung lah ya kan. Bahkan sekarang bisa dianggap terang-terangan mereka juga memakai bahasa-bahasa daerah, dan itu diikut sertakan nama itu sebagai gelar umum atau nama umum. Nah, ini sangat meresahkan Pak, dan kita harus bergerak secepatnya. Ya, betul. Ya. Iya. Jadi ini bukan kasus bahasa Indonesia, kasus bahasa daerah juga sama. Di Aceh juga begitu, nama Allah dipakai sebutan umum. Dalam Minang juga dipakai sebagai sebutan umum. Dalam bahasa Bugis dipakai sebagai sebutan umum. Allah lain umum. Dalam bahasa Banjar dipakai umum. Dalam bahasa Dayak dipakai sebagai sebutan umum. Dalam bahasa Jawa dipakai sebagai sebutan umum. Dalam bahasa Madura dipakai dalam sebutan umum. Semua bahasa dirusak oleh LAI sekarang. Semua dirusak. Tapi begini, saya harus hati-hati bicara. Ketika nama Allah yang asli, nama khusus, nama pribadi, kemudian dijadikan sebagai sebutan umum, itu dilestarikan sampai sekarang. Terus dipakai sebutan umum, sebutan umum, sebutan umum. Allah itu.
Kita seakan-akan tidak peduli. Tapi coba kita belajar dari kasus yang hampir sama. Dulu dalam terbitan sebelumnya nama masjid itu dipakai. Kan itu kan sebagai nama nama khusus tempat ibadah umat Islam. Tetapi kenapa sekarang kok dihilangkan? Sekarang kan diganti bukan pakai Islam lagi, tapi diganti dengan rumah ibadah, iya kan? Rumah ibadah. Jadi kalau di dalam Sinagoga kajian sekarang. kita sebelumnya masjid dimunculkan. Ya, istilah masjid dipakai dulu dalam Alkitab Kristen. Tapi kemudian buang, karena dianggap menyamai umat Islam. Makanya namanya Masjid Kristen kan dulu pernah Isadra itu menggunakan istilah Masjid Kristen. Sekarang diganti menjadi gereja Kristen. Dulu namanya Masjid Kristen, diubah. Di Alkitab juga disebut masjid. Sekarang diubah, nggak dipakai lagi. Kemudian Ka'bah juga begitu, sebagai sebutan umum. Dianggap, iya kami pakai istilah Ka'bah, tapi kan sebutan umum. Iya kalau konsisten dipakai sebutan umum, sebenarnya kan harus dipakai sampai sekarang. Kenapa kok dihilangkan istilah Ka'bah, dihilangkan? Masjid dihilangkan. Tapi kenapa nama Allah dipertahankan, tapi dalam konteks sebutan umum? Berarti ada sesuatu yang ingin dimainkan di situ. Betul, Pak. Jadi kalau kita ada dua alternatif. Mau meluruskan nama Allah dipakai dalam istilah nama khusus, nama pribadi, sama kalau memang mau pakai, mereka mau pakai, tetap pakai istilah masjid. Tetap dipakai. Ka'bah harus tetap dipakai. Karena nama Allah juga dipakai. Silakan pakai, tidak apa-apa. Ketiga-tiganya dipakai. Mau pakai nama masjid, gereja diganti dengan istilah masjid, silakan Bapak. Meskipun dimaknai sebutan umum. Tapi harus konsisten. Ini kan nggak konsisten. Masjid nggak dipakai, Ka'bah nggak dipakai, tapi istilah Allah dipakai. Ini kan nggak konsistennya di situ. Tapi kalau mau dihilangkan, dihilangkan semua. Kalau masjid dihilangkan, Ka'bah dihilangkan, pemakaian istilah itu, nama Allah juga harus dihilangkan. Tinggal pilih di antara dua. Pakai semuanya atau hilang semua. Hanya ini yang dipakai, yang lain dihilangkan. Itu kan sesuatu yang nggak konsisten. Betul, Pak. Betul, Pak. Contoh seperti ini, Pak. Ketika ditanyakan siapa Tuhanmu, ya, kepada orang Kristen, pasti menyebutnya dengan Yesus Kristus. Tidak pernah menyebutkan sebagai Isa Al-Masih, sebagai Tuhanku. Jelas. Iya, itu kan sebagai bentuk tidak konsistennya mereka. Iya. Ya sekarang yang masih dilematis itu penggunaan istilah Isa Al-Masih itu. Karena di antara dua kubu saling bentrok kan. Ada yang nggak sepakat pakai istilah Isa Al-Masih, ada yang sepakat pakai Isa Al-Masih. Karena memang ada kepentingan untuk dakwah, untuk misi Kristen itu. Betul, Pak. Seperti saya sebutkan tadi, mau Pak, di Madura pakai istilah misi. Isa Al-Masih. Iya. Ada kepentingan. Nah, itu problemnya di situ. Ya, persoalannya sekarang kapan kita harus menata bergerak? Ini bukan saya memprovokasi ya. Saya bertujuan untuk meluruskan apa yang keliru. Dari sisi akademik, kita bisa berdialog di meja hijau. Bisa. Dan kita akan mempertanggungjawabkan dari sisi akademik, dari sisi linguistik. Tapi kalau dicampuri dengan urusan politik lain lagi. Kita mau rapat dalam hal ini. Bersama-sama berjuang dengan negara tetangga. Dengan jiran di Malaysia dan di beberapa tempat yang lain. Siap, Pak Ali. Siap. Saya kira itu Pak Dendi ya. Ya, Pak Ali. Saya rasa sikap kita udah jelas, Pak ya. Ini sepertinya tegang ya. Ya? Gimana, Pak Ali? Pak Dendi kok sepertinya tegang ya. Enggak. Sepertinya tegang. Enggak. Soalnya kan suaranya Pak Ali kan agak tinggi malam ini. Oh begitu Nah, ya? gini Pak. Tapi begini Pak ya, ya kita walaupun ya ada bercandanya sedikit ya supaya tidak tegang. Artinya kita sama-sama memikirkan hal ini Pak. Artinya hal ini sudah menjadi satu kesamaan pandangan ya Pak ya, kesamaan pikiran kita ya Pak ya. Jadi kita tetap harus memperjuangkan hal ini walaupun mungkin di negeri sebelah mungkin sudah diluluskan, ya itu buat kita tidak ada masalah gitu. Ini negara yang berbeda dengan hukum yang berbeda kan begitu Pak Ali ya. Ya. Kalah menang Pak buat saya Pak. Kalah menang buat saya itu memang tetap harus kita kejar terus Pak ya.
tetapi paling tidak kita sudah bisa memberikan edukasi kepada umat Islam bahwa Allah itu adalah proper name yang disalahgunakan oleh kitab suci saudara kita yang Kristen, begitu Pak, kan begitu ya. Jadi kita hanya minta ketegasan, karena kalau kita melihat daripada dokumen-dokumen yang Pak Ali tunjukkan pada malam hari ini, yang saya tunjukkan, yang Ustadz Yudi tunjukkan, itu di situ sudah terjadi ketidakkonsistenan, begitu Pak. Yang di sini sebagai proper name, yang di Ustadz Yudi sebagai proper name, tetapi yang di terjemahan baru sebagai title atau generic name, yang Bapak tunjukkan tadi itu juga lain lagi ya. Bahkan di dokumen yang tadi Pak Ali tunjukkan, belum ada kata Tuhan kan Pak, baru kata Tuhan tuh Pak ya. Belum, iya, nah, betul. Iya. Hal-hal seperti itu memang harus dipertegas Pak. Kalau memang mau dipakai ya harus sebagai proper name atau dihilangkan sama sekali, kan begitu Pak ya. Ya, betul. Ya. Jadi opsinya hanya dua Pak Dendi. Kalau mau pakai, jadi opsinya hanya dua. Kalau mau pakai, pakailah sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar sebagai proper name. Dalam bahasa Malaysia juga sebagai proper name. Dalam bahasa Arab juga sebagai proper name. Dalam bahasa Ibrani versi Yahudi juga sebagai proper name, sejajar dengan proper name Yod-Heh-Vav-Heh. Itu sudah sepakat semua, tidak ada perbedaan. Jadi kalau mau pakai, kembali pada penggunaan yang betul sebagai proper name. Kalau memang tidak mau pakai, itu lebih baik. Jadi opsinya dua, mau pakai atau tidak mau pakai. Jangan setengah-setengah, dipakai tapi diselewengkan maknanya. Ini yang kita tuntut di situ. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah Arab. Jangan beralibi ini sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di Timur Tengah. Betul. Kalau kita mau bicara itu, kita akan bicara mengenai dokumen tertua, siapa yang pertama kali menggunakan bahasa Arab dalam dokumennya. Nanti kita akan tunjukkan kitab Talmud, bahwa dalam kitab Talmud banyak kata Arab yang terdokumentasi dalam kitab Talmud Bavli. Sebelum orang Kristen bahasa Arab, orang Yahudi sudah menggunakan bahasa Arab, dan itu terdokumentasi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pertanyaan sekarang, bisa nggak menunjukkan dokumen tertua orang-orang Kristen menggunakan bahasa Arab? Dokumennya apa? Semuanya setelah abad ke-5. Sementara Yahudi sebelum abad ke-5 sudah ada dokumentasi itu. Dan orang-orang Yahudi ketika menggunakan bahasa Arab, menggunakan pola yang benar sebagaimana bahasa yang kita pakai dalam tradisi Islam. Kita akan berjuang di situ. Ya Pak. Siap Pak Ali. Ya Pak, insya Allah kita nanti akan merapatkan barisan ya Pak ya. Gimana ini? Ya, yang jelas gini Pak. Ya, kita yang jelas akan coba untuk yang jelas mungkin nanti gini dulu Pak. Kita siapkan dulu barisan, kita siapkan dulu materi yang akademis, bahkan sampai ke dokumen-dokumen tertua yang Pak Ali mungkin miliki. Nah, nanti kita atur strategi lagi Pak. Ya. Kita tinggal rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang lain. Kan bahkan tidak semua Kristen setuju kan Pak dengan adanya kata Allah di Alkitab. Betul nggak Pak? Iya, betul. Ya. Ada yang tidak sepakat untuk dipakai, iya, dihilangkan saja. Ingat nggak Pak? Dulu kita kan pernah diskusi dengan pendeta Yakub Sulistyo kan Pak? Ya, Yakub Sulistyo dan beberapa gereja lain untuk menghilangkan istilah Allah dan Kristen baik sebagai nama diri maupun sebagai sebutan, itu lebih baik dikembalikan kepada realnya. Saya kira itu sesuatu yang tulus dalam berbicara apa adanya. Dan kita maunya juga seperti itu. Supaya tidak ada ini bertegang terus-menerus sampai hari ini. Dan celakanya ini mungkin terakhir yang harus saya sampaikan. Yang terakhir yang harus saya sampaikan, saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang Muslim maupun yang ada di jajaran pemerintah maupun yang ada di luar pemerintahan. Cobalah baca Alkitab bahasa Indonesia yang ada sekarang.
tolong cari istilah Allah di dalamnya yang menyebutkan istilah jangan ada padamu Allah-Allah lain. Dan disebutkan Allah-Allah bangsa lain adalah baca kalimat itu, pasti mereka akan tersentak. Oh, ada seperti ini, pasti mereka akan tersentak. Masalahnya mereka tidak pernah baca mengenai dokumen itu. Kalau memang belum pernah baca, akan kita kirimi Alkitab itu kepada mereka. Terutama ini, Kementerian Agama. Kita berikan Alkitab bahasa Indonesia yang menyebutkan itu. Kita akan mau audiensi untuk bicara ini sepadanya. Jangan sampai ini nanti tidak dipahami, kemudian kita tidak mendapatkan tempat untuk berdiskusi. Kita akan mencoba untuk selanjutnya. Baik. Ya, saya kira itu Pak Dandi ya yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Mas Yudi, terima kasih banyak ya masukannya. Ngomong-ngomong tadi yang kitab suci Tauratnya mau dijual nggak Mas Yudi? Kalau dijual kirim bawah ya. Dokumen tuh. Terima kasih banyak juga buat Yitzhak ya malam hari ini. Mudah-mudahan giroh kita tidak berkurang Pak ya dengan masalah ini ya. Kita di sini hanya menyampaikan fakta dan data ya Pak ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu bukan asumsi kita, itu bukan karangan kita, tetapi itu nyata ada di dalam badan LAI sendiri kan begitu ya Pak ya. Di dalam LAI sendiri ada yang namanya ketidakkonsistenan. Nah, itu yang harus kita permasalahkan gitu ya Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kami tutup kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati segala usaha dan perjuangan kita. Dan juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kami tutup, tidak lupa kami ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sodako infaknya bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf di tanah seluas 6 hektar di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan mengkonfirmasi bukti transfernya ke nomor handphone 0812 3280 2080. Khusus untuk wakaf, harga yang diberikan adalah Rp250.000 per meter persegi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali pada kajian kita minggu depan pada Kamis malam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.